Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini, judul firman Tuhan, pikiran kemenangan. Banyak orang percaya berpikir bahwa kemenangan itu ditentukan oleh Tuhan. Sehingga sebagian besar orang percaya menghabiskan waktunya di dalam kamar doa dan tidak melakukan apa-apa dan tentu tidak mendapatkan kemenangan sampai hari ini. Lebih anehnya lagi mereka bertanya, mengapa aku sudah berdoa kok aku belum menerima kemenangan? Ya. Mengapa demikian? 2 Korintus 2 ayat 14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya dengan perantaraan kami. Garis bawahi. Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Ternyata Allah sudah membawa kita semua di jalan kemenangannya. Tetapi kitalah yang harus meraih kemenangan itu. Melalui tangan kitalah kemenangan itu diperoleh. Kitalah yang harus maju berperang, bukan Tuhan. Kitalah yang harus melakukan sesuatu supaya kita menang. Inilah kesalahan terbesar, ya, pikiran orang-orang percaya. Mereka berdoa dan berpikir Tuhan yang akan melakukan sesuatu untuk mereka. Mazmur 20 ayat 7. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Ada hal yang menarik di ayat ini, dikatakan Tuhan memberi kemenangan hanya kepada orang yang diurapinya. Pertanyaannya adalah apa yang terjadi dengan orang yang diurapinya? Ya, tentu berarti bukan semua orang, ya, hanya orang yang diurapinya. Apa yang terjadi dengan orang yang diurapinya? 1 Samuel 10 ayat 9. Mari kita melihat satu kisah di dalam Perjanjian Lama, apa yang terjadi dengan orang yang diurapinya. Sedang ia, maksudnya adalah Saul, berpaling untuk pergi meninggalkan Samuel, maka Allah mengubah hatinya menjadi lain dan segala tanda-tanda yang tersebut itu terjadi pada hari itu juga. Ayat ini merupakan kejadian, ya, sesaat setelah Saul diurapi oleh Samuel menjadi raja. Ternyata, Bapak Ibu Saudara, hakikat dari pengurapan Allah pertama-tama itu adalah mengubah hati atau pikiran seseorang menjadi lain, menjadi baru. Orang yang diurapi oleh Tuhan itu pikirannya dibaharui. Itu yang pertama-tama dikerjakan oleh Allah. Kemenangan itu selalu dimulai dari perubahan pikiran. Dari pikiran kekalahan menjadi pikiran kemenangan. Sebelum pikiran kita berubah, meskipun kita menang, kita akan tetap kalah. Meskipun kita disembuhkan, kita akan tetap sakit. Meskipun kita diberkati, kita akan tetap kekurangan.
Karena semuanya itu ditentukan oleh pikiran kita. Itu yang kita pelajari sepanjang bulan ini, Bapak Ibu Saudara. Pikiran kita yang menentukan apa yang akan kita terima dan apa yang kita alami setiap hari di dalam kehidupan ini. Mari kita buktikan, ya. Hal terakhir, mari kita membuktikan kebenaran ini, ya, dari Alkitab. Pikiran kemenangan itu yang menentukan kita menang, ya, atau kalah. Bilangan 13 ayat 30. Ada dua contoh, ya, di dalam Alkitab. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Kita pasti akan menang." 12 orang pemimpin, tentu ini adalah orang-orang hebat, dikirim Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Tanah yang dijanjikan Tuhan diberikan kepada mereka. 10 orang memiliki pikiran kekalahan dan 2 orang, yaitu Yosua dan Kaleb, punya pikiran kemenangan. Yang dilihat sama, yang dihadapi sama, musuh yang sama, tetapi pikirannya berbeda. Ya, 10 lawan 2. Alkitab membuktikan hanya Yosua dan Kaleb yang berhasil memasuki tanah Kanaan, sedangkan sisanya mati di padang gurun, kalah sesuai dengan pikiran mereka. Saudara termasuk golongan yang mana dalam menghadapi persoalan hidup setiap hari? Mulai pagi hari ini, ya, saudara akan menerima persis seperti yang saudara pikirkan. Karena itu mulai pagi hari ini pikirkan kemenangan. Milikilah pikiran kemenangan, pikiran yang optimis, pikiran yang mau bertindak, maka saudara akan menang. Satu lagi, 1 Samuel 14 ayat 6-7. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu. Ini kisah yang menarik. Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Perhatikan kalimat ini. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Lalu jawab pembawa senjatanya itu kepadanya, lakukanlah niat hatimu itu, sungguh aku sepakat. Suatu hari, tiba-tiba Yonatan berpikir untuk menerobos perkemahan musuh hanya berdua dengan bujangnya. Menerobos perkemahan musuh hanya berdua dengan bujangnya. Mengapa? Mengapa dia sampai berani bertindak demikian? Karena Yonatan punya pikiran kemenangan. Yang dikatakan di dalam ayat itu, pikiran Yonatan seperti ini. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang, maupun dengan 2 orang. Pasti bisa menang. Tindakan kemenangan Yonatan diawali dengan pikiran kemenangan. Pikiran kemenangan inilah yang mendorong dia berani melakukan hal itu. Ya, coba renungkan sejenak. Seandainya kita semua orang percaya mulai pagi hari ini memiliki pikiran kemenangan, betapa dahsyatnya hari-hari kita. Ya, selamat menikmati kemenangan hari demi hari. Bapa, kami mengucap syukur karena pikiran kami sudah diubahkan. Kami punya pikiran Kristus, kami punya pikiran kemenangan. Dan mulai pagi hari ini kami akan bertindak, kami akan melangkah, kami akan melakukan sesuatu. Maka Tuhan sudah menjamin kemenangan kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.